Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Berjumpa lagi dengan Mr. Musang PBJ Channel. Bersama saya, Cak Mustafa. Dan saya, Cak Rangga. Seperti biasa, kita akan membahas pengadaan barang dan jasa terkait beragam hal lah ya. Mulai dari regulasi dan lain sebagainya, tentunya dengan gaya kita. Ya, dengan canda dan tawa. Sehingga ilmunya dapat, candanya juga dapat. Ilmunya dapat, hiburannya juga dapat. Kan gitu ya, Cak? Iya, yang paling penting nanti setelah nonton videonya jangan ketawa-ketawa sendiri lah ya. Bahaya ini. Cuman ya, kadang-kadang teman-teman ini lihat video kita ini kan tertawa, Cak. Diputar berkali-kali, kadang lupa subscribe, lupa like, kan gitu ya, share, gitu. Mungkin lupa aja. Bisa jadi. Iya, Cak. Berarti jangan lupa ya. Jangan lupa. Jadi setelah nonton, subscribe, like, and comment kan gitu. Sama share tentunya. Ya, Cak, ya. Oke, siap. Terus bahas apa kira? Ya. Gini, baru beberapa hari ini kan terbit Permendagri nomor 77, Cak. Tentang pengelolaan keuangan daerah ya, Cak, ya. Ya. Nah, itu terus terang aja. Ya maklum lah, saya ini kan masih muda, sehingga tidak sempat baca. Sebetulnya apa sih, Cak, yang diributkan orang? Katanya PPK ini tidak perlu. PPK langsung dipegang PA atau KPA, PJPHP atau PPHP menjadi tidak perlu. Saya benar itu piye sih, Cak, aslinya, Cak? Sampai udah baca belum? Jujur aja belum, Cak. Tapi judulnya udah baca, Cak. Kan aku sering share. Nih ada Permendagri baru nih, nomor 77, kan itu, Cak. Jadi baru share aja. Baru share. Lumayan lah. Ya, memang baru. Setidaknya bermanfaat. Ya, ya memang ada. Kan kalau kita ingat dulu ada Permendagri 13 2006 tuh yang berulang kali direvisi tentang pengelolaan keuangan daerah. Kan semua Pemda pakai itu kan, Cak? Iya, betul, betul. Nah, sekarang Terus, ini yang paling urgent apa terkait PBD? ya yang baru keluar yang sampai yang bilang tadi, Permendagri 77 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya ditetapkannya itu tanggal 30 Desember, Cak. Loh, kenapa kok baru kemarin ini? 2020. Kok Ya, baru kan kemarin? boleh jadi kan masih ada proses apa ya, diundangkan dan lain sebagainya. Kan kalau di bagian bawah tuh suka ada tuh diundangkan di Jakarta. Proses itunya tuh biasanya yang perlu waktu. Tapi ditetapkannya kalau kita lihat Permendagri 77-nya itu tanggal 30 Desember 2020. Dia ada Mesti ini. 445 halaman, Cak. Kapan ngitungmu, Cak? Cek kok beringe tuh. Loh. Setiap habis. Aku mau coba judulnya kurang. Ngitung halaman. Ya, jadi dia ada halaman itu, ada karena halaman. Tadi apa yang sampai nanya PPK dan lain sebagainya ya? Kok di luaran sana, Cak, kok ribut tentang PPK? Apa sih, Jani, Cak, yang di permasalahan teman-teman dengan terbitnya Permendagri? Tapi sebelum itu saya tanya dulu ya, Cak. Ya. Anggaran ini kan dimulai tanggal 1 Januari. Kan libur ya, 4 Januari lah efektif. Ya. Kenapa sih kok tidak diterbitkan Desember? Kalau anggaran sudah berjalan, ini di awal Februari baru diterbitkan. Kan tentunya ada hal-hal yang tentang kaitannya anggaran, tentang tunjangan-tunjangan atau honor lah, honor yang berkaitan dengan BPJ. Kenapa sih kok gak wingi-wingi, Cak, buat terbit, Cak? Kan bukan aku yang Desember. bikin. Loh, cari ini terlibat.
terlibat. Aku bikin peraturan RT, bukan bukan Oh, ini. Pak Iya. Kemendagri. Masalah PPK kenapa? Teman-teman kok pada ribut? Ya ini kan sebenarnya saya juga nggak punya kapasitas sih, Cak. Cuman membaca. Kemudian hari ini kan salah seorang ada kegiatan ini loh, reading book. Nah, membaca, membaca, membaca seperti membaca buku lah. Ya, ojo kemoncolan, kapasitas. Kapasitas ngertiku iki mobil iki kapasitas tangkine 80 liter. Lah kaitane Permendagri kok kapasitas iku apa sih? Ojo kemoncolan kok aku mulai ngomong iku, Cak. Bukan kapasitas. Ya, ya artinya pertama kita tidak terlibat penyusunannya, kemudian bukan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, gitu loh maksudnya. Ojo ngomong bukan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Tak delok baju dinmasmu nang kene iku Kementerian Dalam Negeri. Nang kene Kabupaten Tulang Bawang. Lah kan berarti bagian dari Kementerian Dalam Negeri kamu. Soalnya sebelah punyaku yang di sini nggak tak pasang. Dari masa. Iya. Lah untuk ngomong duduk bagian dari Kementerian Dalam Negeri Oh sampean ya ya itu oke. kamu. Siap siap. Hmm. Ya gitu. Jadi kalau dicermati di Permendagri ini nomor 77 ini memang kalau kaitannya karena kita pelaku pengadaan lah ya. Kita kan Ya, ah diwaca apa dicermati saja nih. Dibaca apa dicermati? Yang benar itu yang mana? enaknya gimana enaknya? Aku takut. Aku wis maca cak ngene lho. Lah kok dicermati? Lu macane kapan moro-moro sampe nyermati lho, Cak. Loh, sudah dibaca. Urip asal. Kemudian kita cermati nih antara satu aturan dengan aturan lain gitu. Kan itu mencermati. Oh, Kalau baca aja mah anak maksudnya SD juga bisa baca. walah. Iya iya iya, rotok genah Pak saiki. Nah, gitulah. Si anu ya, kurang srek terus ngono lho, Cak. Dengan Kenapa? penjelasan lho gak srek. Hah? Mas srek. Loh, saya Sampai kan belum penjelasan lho jelasin gak apa-apa. belum ya. Belum. Belum dijelasin aja udah nggak undang. Apalagi saya jelasin. Terus terus terus. Terus kemana? Apa, Cak? Nggak mau terus kemana? Pasar apa kemana ini? Terus dicari ini menjelaskan ke aku, Cak. Dijelasin lah. Oh, ya, 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 siap, 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 siap. Jadi salah satu salah satu berarti 9 kan? Kenapa kok satu? Cuman satu salahnya. Iya juga. Jadi kalau lihat Perpres kan di dalam Perpres 16 ya itu kan ada tugas-tugas PPK tuh. Ada banyak kan tugas-tugas Kalau saya PPK nggak tuh. lihat, baca, Baca, iya baca, baca. baca, Baca, baca. baca lah. Iya. Baca itu kan ada banyak tuh tugas-tugas PPK. Nah, itu masuk menjadi tugasnya PA di dalam Permendagri 77 ini. Berarti koyok teman kita kan Cak Gamas itu PPK ya, Cak ya. PPK Berarti dengan nah, berarti dengan kalau terbitnya permen ah gimana nggak kepake? iya kepake, dia tetap kepakai Ya, sebagai terus tim yang membantu PPK, tapi dianya nggak bisa jadi PPK. wah lalu terus uji kompetensi ini kayak apa wingi Cak angel-angel golek Nah, uji kompetensinya ya. ya kita nggak tahu, barangkali nanti ada revisi Perpres, kan sedang proses revisi Perpres. Kita ditiru Barangkali Cak. kan jadinya, yang idealnya kan jadinya gini, Cak, PA atau KPA, karena dia bertindak sebagai PPK, dipersyaratkan juga uji kompetensi PPK. Wah, lebih keren itu kan? Mantap ya Cak ya. Jadi Berarti istilahnya itu baca di media sosial itu tidak hanya sekedar mau kekuasaan, tapi punya kompetensi. oh, jadi bukan hanya kuasaannya sebagai kepala Pengguna dinas, anggaran atau kepala dinas. tapi juga punya kompetensi ya Cak ya. Betul. Ini kan sampai piro lek tensiku kan anu Cak 80 120 Cak. Lah Hah? lek tensi PPI sampai piro ya?
Enggak, tadi kan ngomong kompetensi. Lah ya tensi itu 80 sampai 120. Ngono lho, Cak. Lah Ya ini aku tensi ini gara-gara sampean nanya ini tensi saya naik ini. aku tolong bocah undangno kancane awake dhewe, Cak, sing Oke, Cak Gamas. oke, siap, siap. Mesosnya dia itu, Cak, sudah membaca 3 kali. Diulang 3 kali dalam waktu sehari. Kak penceng lho, Cak, sirahe, Cak. Maca ping 3 445 halaman ping 3 lho, Cak. Coba aja kita undang. Kalau penceng ya berarti kepenceng. Awake dhewe maca 10 halaman gorong ya. Inilah bedanya. Iya. Halo. Nah, kenapa kameranya dimatikan Bapak ini? Malu, Pak. Tumben Bapak ini ada rasa malu. Saya soalnya paling ganteng sendiri di antara kalian berdua. Oh ya, ganteng itu relatif. Ya, yang penting jangan merasa tersaingi ya. Ya saya tampilkan lah wajah saya. Biasa aja. Loh. Biasa aja itu relatif juga, Pak. Ya, yang mutlak itu jelek lah, kayak teman kita yang pakai kacamata yang sana baju merah. Iya. Oh, udah dibuka kacamatanya. Baju merah. Baju merah. Jadi kan gini, Cak, kalau lihat kita malam ini, merah pertanda berani. Bajunya Cak Gamas putih pertanda suci. Enggak, bersih. Ketahuan. Pelajaran zaman dulu banget. Bersih. Kalau sekarang tuh bersih, putih itu pertanda. Aduh, ilmu hitam sama ini, Cak, senengan ini, Cak. Belum tentu juga. Buktinya tidak ada satupun manusia yang di Indonesia ini yang lahir dengan rambut putih. Oh, ya, berarti Cak Rangga itu nasionalis. Sampean aja kumisnya hitam tuh, Mas. Banter asli ini putih. Oh, gitu. Mau tak speed. Apa syuting tak spidol ireng iki ngawur Susah dong, Cak. Satu-satu gitu, Cak, di spidolin. Iya, itu saya kan enggak satu spidol. Aku ada rekaman Cak Rangga, Cak Gamas. Tak spidoli satu-satu dulu. Beli spidol tadi dia kalau tulis. Kasian ya manual ya. Padahal kan tinggal dicelupin di tinta mulutnya kan selesai. Iki Cak Mo sudah tak panggil. Yang untung-untung Cak. Sampai tadi nggak percaya apa yang saya bilang sih. Kebiasaan. Iya, Cak Gamas. Tadi aku kan di luaran sana teman-teman meributkan sedang dengan terbitnya Permendagri nomor 77. Yang saya tanyakan pertama tadi Cak Rangga, aku gak serap mesti jawabannya Cak Rangga. Yang pertama, kenapa sih kok di nomor 77 Permendagri itu? Terus yang kedua, ini kan sudah menginjak bulan Februari tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya? Kok baru diterbitkan? Mestinya kemarin sampai nerbitkannya kan 30 Desember itu sebelum tahun anggaran baru gitu loh, Cak. Terus yang ketiga ya, kok diributkan lagi? Katanya, mohon maaf ya, PPK sekarang dijabat langsung oleh PA. Lah terus konco aku sing wis kadung angel-angel golek sertifikat kompetensi PPK terus gaya apa? Apa kira-kira sik payu tak gadekno nggone pegadaian iku, Cak. Butuh duit 1 juta tak gadekno, Cak, sertifikatmu, Cak. Jelas no, aku sih gak mudeng. Hari ini Cak Gamas wis maca ping 3 dalam sehari. 4. Telu, Cak, telu. Sudah 3 kali dalam sehari baca deh. Oh, gak apa-apa ya. Loro, telu, papat, 4. Lah, siji, loro, telu. Sampeyan piye siji, loro, telu. Kan ngono sih, Cak. Belum baca udah gak beres. Tolong jelaskan, Cak, aku gak mudeng, Cak, tentang Permendagri 77 kaitannya pelaku pengadaan yang diributkan, ya, PPK itu yang diributkan. Yang kedua tentang PJPHP dan PBHP katanya tidak seberapa penting sehingga tidak perlu, itu tidak diperlukan. Tapi yang pertama kenapa nomor 77 dulu, Cak? Terus kenapa sampai nerbitkannya kok baru tanggal 6 Februari? Kok enggak 30 Desember sebelum tahun anggaran berjalan? Sabar. Gak usah nafsu. Aku kadung
nggak perkara dia nomor 77 ya urutannya memang nomor sekian. Kok ditanyakan ke saya tadi nanya juga, ke Cak Gamas juga, nggak beres. Lah iya, kenapa kok dinomorin 77? Kenapa ya? Itu sepertinya cuman pihak Kementerian Dalam Negeri yang bisa menjawab itu sepertinya, Cak. Tadi tak jawab gitu, dibilang kita juga kan Kementerian Dalam Negeri, emblem sebelah kiri Mendagri, sebelah kanan Iya kan Pemda. sini Kementerian Dalam Negeri, yang sini Kabupaten Kutai Barat. Lo kan termasuk sampai ini orang Kementerian Dalam Negeri kok bisa nggak ngaku, Caca. Oh gitu, Aneh Kak? zaman itu. Oh, ya. Iya. Mohon maaf, Cak. Itu Jadi kalau saya sudah minta maaf kan selesai urusannya kan? Daripada ngebantah. Iya. tolong jelasno, Cak. Aku saya roto cerah, Cak. Gini Bro Gamas, kan dia ditetapkan ya kalau baca ya, ini kan kita berdua nih yang sudah baca nih ya. Bapak itu kan cuma modal PD aja kan sebenarnya. Dia kan ditetapkan 30 Desember tapi baru disampaikan kepada umum kan ya baru minggu inilah. Tuh, tadi udah saya sampaikan, namanya peraturan itu kan ada proses diundangkan dan lain sebagainya. Tetap nggak percaya. Loh, nggak percaya? Iya. Enggak, kan ngulang lagi jadinya. Apa? Saya juga rencananya mau jawab gitu juga sih, tapi kan jadinya ngulang lagi. Iya, nggak ngerti Bapak ini. Oh ya, padahal dia ya pegawai provinsi ya, yang lebih dekat dengan Menteri Dalam Negeri ya. Harusnya ya, jadi ya kita kan juga ya, sudah lebih senior, kita yang ngajarin gitu kan, jadi nggak enak gitu. Iya. Tapi pada prinsipnya begini sih, kalau yang masalah pengundangan itu kan ya tidak ada prosedurnya kan yang diurusin Menteri Dalam Negeri kan bukan cuma keuangan daerah aja, jadi ya bertahap, apalagi dengan kondisi pandemi gini ya kita mohon pengertiannya aja lah, saling mengerti aja lah gitu. Gitu, iya. Saling mengerti aja. Kan tebel. Sampean aja buktinya belum baca kan 448 halaman. Loh, berarti Ranggai salah. Tadi katanya 445 halaman. Jumlah halaman aja Cak Rangga udah salah. 445. 448. Iya, soalnya kelebihan itu kenapa memang kontraknya saya pakai harga satuan kalau Cak Rangga pakai lumsum. Punya Gamas ini udah di print, ditambahin cover, jadilah 448. Nah. Ya. Punya aku masih PDF. Alas mombo, Cak. Oke, lanjut Cak Gamas. To the point nih, Bro Gamas. Jadi Cak Mus tadi nanya ke saya, apakah betul sekarang PPK ini mutlak di PA KPA, ya kan? Di PA lah, di PA dulu lah, karena belum tentu semua PA melimpahkan ke KPA kan. Ya, betul. Kalau KPA di pemerintah daerah kan tidak bisa diangkat oleh PA ya, jadi nggak bisa kepala daerah. Nah, ya. Tapi di tempatku Cak, kapan hari pas poli itu ya, kan menang tuh. KPA-nya diangkat-angkat bisa kok sama PA, bener. Sampai berkali-kali sampai tinggi. Ayo. Tempatku juga Cak, gitu. Anak SMP lagi habis apel ya. Anak SMP itu habis apel diangkat PNS, Cak. Karena kan panas tuh. Nah, diangkat tuh sama PNS. Padahal masih SMA, Cak. Belum lulus. Diangkat PNS. Sabar. Berarti kan tetap bisa diangkat. Ya, jadi gimana, Cak? Tadi diangkat KPA udah clear ya, Cak? Ya? Belum ya? Belum. Maksudnya ya. Terus yang bisa ngangkat KPA itu siapa sebetulnya, Cak? Kepala daerah, Cak. Karena kan memang di dalam Perpres sendiri pun juga PA di APBD kan tidak punya kewenangan mengangkat KPA. Oh. Nah, yang menjadi menarik itu loh. Pembatasan pemenang ya, Cak ya? Emang sudah lama itu, Cak. Kemana aja? Itu di pasal 9 ayat 3, Cak. Saya jadi nggak enak, Cak, ke Perpres 16. Pura-pura pinter man, nyebut-nyebut pasal, ayat. Oh iya loh, harus gitulah, Cak. Kebetulan ini kan anniversary-nya lulusnya, Cak.
Anniversary mana Tepat setahun yang lalu. mau yang ngomong bahasa Indonesia yang enak dirungokno. Mesti anniversary aduh, gara wong ngelu ae. Wes. Memang sengaja. Nggak gini, Bro Gamas. Jadi kan tadi ikut Jawab dulu, anniversary itu apa? Jawab dulu, anniversary apa? Nggak mudeng. Alah. Jawablah yang ngomong tuh, silahkan. Ani itu nama seorang bunga Ani itu desa. Ya. kekasihnya Roma. Ya, kekasihnya Roma. Berarti Aninya sedang berseri-seri, enggak maksudnya? Nah, ya berseri-seri karena dijemput sama Roma pakai mobil yang mereknya Verseri tadi. Yang kuda jingkrak gitu loh, Verseri. Oh, nah, itu Mitsubishi. Oke. Ferrari, Cak. Lanjut, Caraga pertanyaannya, Cak. Kita masukin waiting room apa Bapak ini ya? Dulu, Cak. Dengerin dulu ini. Balik pasal. Saya menyampaikan pertanyaan Cak Mustafa tadi. Kenapa muncul di media sosial ini ya? Ya, ini kan kapasitas kita yang menjawab ini kan orang-orang yang belajar ya nggak? Belajar tentang aturan nih. Kenapa muncul di media sosial bahwasanya untuk saat ini terkait pejabat pembuat komitmen itu mutlak ada di PA gitu ya? Siapa yang nulis itu? Padahal P itu dah. Yang nulis apa? Yang nulis mutlak itu siapa? Di media sosial. Iya, siapa yang nulis di media sosial? Nanti saya munculin, Bapak jadi repot. Iya. Soalnya dia benar itu loh. Mas, iya. Ngerti kok PA itu kalau di sinetron itu yang di TV pendek akal loh. Nah, ini PA apa yang dimaksud? Mau PA, KPA, ya. Aduh, Cak. Jadi dijelasin lah, Cak. Aku mbak konco-konco di luar sana kan enggak paham. Ngerti nih PA itu pendek akal, menurut Cak. KPA kurang pendek akal, menurut Cak. Oh, iya. Nggak enak ini bahasanya. Sampai ada dendam sama PA KPA kah? PA pengguna anggaran, KPA kuasa pengguna anggaran. Kayaknya ada dendam itu. Tapi memang jadinya PMDN ini kan menjadi menarik gitu ya, karena ketika PPK itu tidak diperbolehkan, PA-KPA itu langsung merasa kehilangan. Langsung bertanya-tanya gitu, boleh enggak sih tetap pemerintah daerah itu tetap mengangkat PPK gitu, karena tiba-tiba seperti mendadak hilang itu bikin sedih gitu ya. Sama seperti sesuatu yang biasanya ada sehari-hari, kalau kita lihat ternyata biasa aja, begitu tiba-tiba dia hilang, itu langsung terasa banget dalam hilangnya gitu, kehilangannya. Ya, Mas, kita ini sedang membahas ini nomor 77 Permendagri nomor 77. Kok bahasnya jauhnya ke PMDN? PMDN itu ngertiku penanaman modal dalam negeri. Iki piye sih Cak ngomong bahas Permendagri nomor 77, bahas penanaman modal. Ayo lanjut, Bro. Udah kita mute. Bagus. Udah kita mute. PMDN penanaman modal dalam negeri itu ya nggak salah juga ya. Iya, benar. Biarin aja. Peraturan Menteri dalam negeri, Cak. Pemirsa itu nggak sadar lagi di mute ya? Biarin aja. Oh, iya. Jadi kan gini, jadi bagus ya jalan. Yang serunya itu ternyata Permendagri 77 ini kan diundangkan 30 Desember, baru dikeluarkan 6 Februari nih. Di APBD pasti banyak yang sudah menunjuk PPK nih, selain PA-KPA. Kan jadi seru nih. Narik kontrak lagi tuh. Kayak saya lagi. Gitu, narik kontrak lagi. Iya. Ngomong apa Bapak itu? Karena itu tadi kan kalau dari kami kebijakannya masih menganggap PP 12 2019 sama waktu itu kan memang sudah keluar tuh, udah rilis sebenarnya PMDN 77 2020. Cuman kan lampirannya aja yang belakangan. Ya benar ya.
lampirannya aja Iya. yang belakangan. Ya, belum kelihatan tuh waktu itu rincian tugasnya seperti apa. Jadi kita ya masih bisa berpersepsi bahwa masih bisa disandingkan saja gitu loh jalannya. Karena kami menganggap, kalau di tempat saya sih nganggap yang berubah ini kan cuman kodifikasinya dengan tata kelolanya, tapi pada pengadaan barang jasa pemerintahnya masih bisa jalan beriringan, tetap bisa jalan seperti biasa begitu. Ternyata begitu pas kita lihat di halaman lampiran, halaman 13 ya. 13. Halaman apa halaman 13 saya lupa. Halaman 13 13 nomor ya. 8. 13 poin nomor 8. Ya, Iya. poin nomor 8. Itu langsung bikin terguncang gitu ya. Iya. Terhenyak gitu. Itu kalau saya ngomong terhenyak itu kayaknya Cak Mustafa mau ngomong ya. Enggak ya? Oh, enggak. Itu tolong diambil aja lah. Kasihan. Oh, biarin. Oh, biarin. Dia Oke. suka, iya. Nah, jadi terguncang karena kan memang karena terguncang itu tadi kan karena bahasanya dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ya berarti sudah mutlak nih kalau menurut aturannya peraturan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Cuman jadinya asik diperdebatkan lagi tinggi mana nih, peraturan Presiden apa peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Nah, Perpresnya kan sudah ditandatangan nih. Iya. Kita tunggu. Tapi sebenarnya mau berbicara hierarki aturan gitu ya. Kalau Cak Mustafa ngerti hierarki itu orang Jepang kalau lagi sedih karena dia gagal menyelesaikan tugasnya, para samurai itu dia bunuh diri dengan hierarki. Itu harakiri, Pak. Oh, harakiri. Iya. Harakiri itu bukannya Mas kalau mau ke toilet haranya ke kanan apa ke kiri? Itu arah, Pak. Oh, arah. Oke. Sekali lagi saya bisa arah-arah sama Bapak ini. Oh, bisa marah-marah ya. Bisa di-mute juga saya ya. Baik, jadi saya serius aja gitu ya. Jadi PP 12 2019 kan memang mengamanatkan adanya di pasal 231 kalau saya tidak salah ingat, PP 12 itu mengamanatkan bahwa adanya peraturan untuk menjelaskan. Nah, peraturan untuk menjelaskan PP tersebut itu ada di kementerian yang membidangi urusan pemerintah dalam negeri. Nah, peraturan tersebut harus dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan peraturan Menteri Keuangan. Hierarkinya PP 12 itu lebih tinggi daripada peraturan Presiden setingkat di atas. Jadi, menjadi sangat mutlak nih bagi kita, PA-KPA di daerah untuk, ya kalau mau melakukan perikatan, ya perjanjian kontrak, ya berarti apapun bentuknya, ya PA atau KPA saja ya yang bisa gitu. Jangan maksa lagi gitu ya. Artinya jangan maksa harus ada atau membuat adanya PPK gitu. Ya kalau pengen kan itu PA KPA kan melekat dengan jabatan. Ya kalau mau jadi pemimpin ya bertindak. Maksudnya piye, Cak? Pemimpin bertindak sebagai pemimpin itu piye maksudnya? Lah kan dia kan menggunakan anggaran di perangkat daerahnya sendiri gitu. Lingkupnya perangkat daerah itu kan lebih kecil daripada kementerian lembaga. Ini kesulitannya mungkin lebih ringan ya. Kalau kayak PA-KPA di APBN, mungkin ya proyeknya banyak yang proyek strategis nasional gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi sifatnya ya memang strategis untuk pencapaian program dia PA-nya langsung Pak Menteri atau Bu Menteri. Tapi kalau yang pakai kecil ya taruh di KPA lah atau di PPK. Nah, kalau di pemerintah daerah kan jenjang rentangnya kan lebih kecil daripada pemerintah pusat. Ya berarti kan dia sebagai pemimpin ya berkontrak aja sebagai PPK gitu. Cak. Kok strategi barang? Kok ada perang ya, Cak? Maksudnya strategi mau apa? Loh, kok ada strategi? Kok ada perang? Lah itu tadi strategis, berarti kan strategi perang ngono, koyo perang ngono lho, Cak. Maksudnya apa?
Loh, kita saat ini memang sedang berperang, Cak, untuk mensejahterakan bangsa negara ini yang sedang merdeka sejak tahun 1945. Cuman perangnya kita untuk pembangunan, mensejahterakan tumpah darah Indonesia gitu, mau. Kemoncolan saja. Terus Oke, lanjut nih. nih. Sekarang enggak, betul, tak kurangnya lanjut. Terus yang menjadi pemikiran saya, kan teman-teman ya sudahlah, ada beberapa teman di Indonesia itu termasuk makhluk langka ya, sudah memiliki kompetensi sebagai PPK. Untuk mencari hukum ke sana itu kan sangat sulit. Nah, terus sampai diapa? No. Kira-kira lek sik payu, Cak. Tak sile tak gadekno, Cak, atene, Cak. Ngono lho, Cak. Kan emang tiwas soro-soro hukum kok iki sebagai PPK ternyata enggak kanggo, ngono lho, Cak. Terus piye iki nasibe sertifikat iku, Cak? Berarti ngomong apa, saya kan bukan fungsional nih, tapi peraturan menteri tentang angka kredit itu Permenpan berapa, Cak? 29 tahun 2019, 2020. Ya kan berarti kan dia kan di situ kan tidak meminta angka kredit itu tadi bagi Japung, malah tidak meminta di jabatannya kan, tapi di aktivitasnya kan, Cak. Nah, ini kan malah menjadi peluang bagi teman-teman yang sudah jabatan fungsional, ahli, pertama, muda, madya, itu tadi ya untuk Peluangnya KPA. Peluangnya apa? Ngono lho, Cak. Loh ya peluangnya kan yang sesuai angka kreditnya itu, mulai dari merencanakan, menganalisis pasar, menyusun dokumen perencanaan pengadaan, itu kan ada dapat kredit poin semua. Cara wong pasar kok dianalisis iku. Sing dianalisis apa nih cara nggak pasar iku, Cak? Lah ngulang lagi dia. Padahal jam sama loh. Mute lagi. Oke, jadi sebenarnya ya menarik sih ya yang tadi pertanyaan Camus, teman-teman yang punya kompetensi PPK tapi bukan PA, maka jadinya sebenarnya ada ya di klausul tadi halaman 13 nomor 8 di nomor 9 ya kalau nggak salah ya. 9-nya. Di nomor 9-nya itu kan PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi. Nah, kalau bicara kompetensi kan jelas ya. Kalau di PBJ kan kompetensi cuma PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PJPHP satu lagi kan. Kalau yang jalur okupansi. Okupansi. Okupansi kok apa? Okupansi kok apa? Pokoknya ngono, Cak. Okupasi itu dijelasno kanca-kanca ku cek paham. Ojo asal ngomong okupansi tapi gak ro artine, mek cek moncol ngono tok tak karepe. Jelasno, iso ngomong iso jelasno apa maksudnya. Bentar, okupasi itu cek buka di KBBI dulu. Lah nek ngomong okupasi gawat kene Cak tiba. Alah Cak, atur okupasi itu Cak pendudukan dan penguasaan suatu daerah oleh tentara asing. Nah, itu okupasi. Nah, itu. Jelas? Jelas? Oke? Jelas kayaknya jelas. Dia udah ketawa jelas. Siap. Kompetensi kan ada dua jalur ya, jalur okupasi dengan jalur fungsional. Nah, kalau yang okupasi ya mungkin ya itu nanti ke depannya ya kita harapannya kan kepengennya merit, nanti salah, sistem nilai pada penempatan posisi jabatan dalam seleksi jabatan administrator atau jabatan pimpinan tinggi ya paling tidak itu jadi poin plus lah gitu kan, yang susah-susah itu tadi jadi poin plus. Kalau teman-teman yang fungsional kredit poinnya bisa lebih intens dapatnya, tidak hanya sibuk pemilihan penyedia. Jadi sebenarnya malah ya. Nah, intens itu apa yang digawakno mbek Cutari nang suatu tim ya itu betul. Pas. Infotainment yang itu betul. Tapi kok Cutari ya padahal kan banyak yang lain gitu loh. Biyen kan sempat booming toh, Cak. Zaman ambek arek iku lho kancaku plek
Mbak Ariel iku lho, Cak. Oh, ini koncoplek sampean dah. Gak enak. Kartu keceplosan. Oh, Oke, lanjut. paham soalnya. Berarti misal ya di perubahan Perpres tetap muncul nomenklatur PPK yang dikecualikan dari PA-KPA, seharusnya posisinya secara hierarki kalah lah ya sama PP 12 ya, yang diturunkan jadi PMDN 77. Dan memang nggak mungkin dihilangkan juga Pak Rangga, kalau menurut saya ya, tapi kan kita belum lihat perpresnya. Karena kan kadang ada dalam kondisi tertentu PPK di daerah itu diperlukan PPK pengadaan. Kalau dana dekon, nah dana dekon kan dia dananya dari DIPA APBN, tapi yang melaksanakannya dinas teknis di daerah. Ya. Nah, ya perlu dong PPK-nya gitu ya, karena mungkin bisa jadi PAKPA ini tadi fokusnya pada dana yang ada di Di pusat APBN. ya, di APBN-nya ya, dekonnya ya. Nah, yang APBN-nya Dekon itu sing anu ta, Cak? Iya, Cak. Dekon apa sih gaya manten itu? Oh, di dekon supaya baik gitu ta, Cak? ya itu jasa, itu masuk dalam jasa lainnya, Cak. Dekon itu. Oh, termasuk EO ya, Cak ya? Iya. EO po. EO apa, Cak? EO? EO. Yung ini kanca-kanca ngomong EO. Ojo sembarangan ngomong wae, nggak ngerti artine. Jadi ngomong EO. Memang EO. Begitu tanyain nggak ngerti artinya. Wong tua. Oh ya, maaf. Aku kualat. Oke, berarti ya dengan kata lain Pak Gamas ini demisioner lah ya sebagai PPK. Tuh, demisioner mana? Ngomong semena. Aduh, ada Ican. Berhenti sementara lah sebagai PPK karena pilihannya dua. Kalau buat orang kayak Gamas ini pilihannya dua. Berhenti sementara sebagai PPK karena bukan PA atau dia jadi PA. Jadi buat kita Cak yang fungsional, ini pikiran liar saya lah ya. Jenjang karir kita itu Cak nanti kalau sampean udah 4A. Saya liar itu pikiranmu toh. Tingkahmu itu ya liar ya. Ya, boleh. Jadi buat kita yang fungsional nanti Cak, kalau sudah madya pangkat 4A atau 4B, maka posisi terbaik buat kita adalah PA. Langsung PA, kepala dinas. Karena kita punya kompetensi dari segi fungsional sebagai PPK. Betul. Ada portofolionya juga membantui PA-KPA kan. Ya. Nah, oke. Portofolio. Aduh. Ya. Betul. Ya. Ngomong istilah-istilah mbok angel portofolio apa sih maksud portofolio? Ya itu tadi benar. Itu sampai pikir sih. Wih, Cak Mus, sampai udah clear belum nih masalah PPK? Jadi mutlak ada belum. di PA. Belum. Nah kok belum, udah panjang lebar. Yang ngomongnya yang portofolio, yang inten, yang disandingkan, iya lek manten disandingkan. Mau iki lek disandingkan lho, ya jane manten lho gue disandingkan. Ini tak jelasin ulang yang tadi disampaikan Mas Gamas. Jadi di Permendagri 77 ya, Cak Musui dengerin. Iya. Di bagian huruf E tentang pengguna anggaran di nomor 8 di situ disebutkan dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian jelas bahwasannya atau istilahnya Cak Gamas itu mutlak PA adalah PPK. Baru mudeng iki. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ini aku langsung nyandak, Cak. Ya, alhamdulillah. Pensi, portofolio, inten, malah. Sing. Cutari. Ariel. Terus satu lagi.
Bro Gamas, kan dia bisa ya PA ini melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ya kan? Tapi di Permendagri 77 ini disebutkan yang selaku kuasa penggunaan anggaran itu adalah Kepala Unit SKPD, Kepala Unit SKPD. Nah, pada APBD Pemda, apakah Kepala Unit SKPD ini, kalau sekarang kan berlaku ini ya, Kepala Dinas melimpahkan selaku PA, melimpahkan sebagian kewenangannya ke eselon 3-nya nih, Sekretaris atau Kepala Bidang. Apakah itu yang disebut Kepala Unit SKPD? Ayo loh. Nah, ini pertanyaannya nggak ada skripnya tapi langsung berat ya. Tapi pada prinsipnya kan kalau yang ada yang di sekretariat daerah itu kan kepala pelimpahannya bisa ke kepala biro atau kepala bagian. Ya, kalau yang Pemprov biro, kalau kabupaten kota kepala bagian. Ya. Nah, kemudian kepala unit ya. Nah, ini pendefinisian ulangnya lagi, unit-unit itu kan biasanya bukan hanya kepala unit ya, tapi dinas cabang ya ada ya kalau nggak salah ya. Cabang dinas ada, cabang dinas. Ya, cabang dinas. Nah, jadi ya memang yang bisa terima pelimpahan kewenangan ke KPA itu ya cuman itu sih. Tapi ada pertimbangannya kan besaran anggaran. Ya. Nah, besaran anggaran, rentang kendali, satu lagi apa ya? Dan atau lokasi. Ya? Lokasi. Ya, dan atau lokasi. Jadi ya sah-sah saja itu ditambah. Rentang kendali kok apa sih? Rentang kendali. Pernah apa kalau ke kondangan, biasanya kalau sampean ke kondangan makanannya lebih itu sampean ambil di mobil sampean. Itu nama apa yang disusun-susun itu loh. Nah, itu rentang. Rantang itu. Nggak gini, Cak Mus, sampean tahu SKJ 92 nggak? Senam kesegaran jasmani. Ya. Nah, coba tangannya begini. Nah, ini. Ini. Ya. Si isok dijangkau mbek tangan, berarti si isok dikuasakan. Nah, berarti tidak berhak dia menguasakan. Maksudnya ya, kalau ingat video yang lalu, ya kalau ngomong sama Pithecanthropus erectus ya harus didetailkan memang. Berarti ya apa? Carangga sudah sudah kompeten ya dalam hal pawang makhluk purbakala gini ya. Ya, alhamdulillah ini tinggal menunggu sertifikatnya aja ini. Oke. Ya. Jadi memang sudah menguasai sekali bagaimana perilaku dan tingkah polanya ya. Iya. Kan yang Enggak, jadi kembali ke yang tadi saya angkat ya. Kalau dia di dalam satu OPD, PA melimpahkan kepada KPA, itu pertimbangannya apa ya? Besaran anggaran? Besaran anggaran boleh ya, salah satunya kan. Duanya. Tapi kan tetap itu yang menentukan kan kepala daerah. Jadi ya balik lagi kan ke kuasa apa itu yang di kepala BKAD itu kuasa BKUD ya? BKUD ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang membantu menyusunkan rancangan peraturannya itu tadi kan, atau bagaimana keputusannya untuk penetapan kriteria yang bisa ditetapkan sebagai KPA. Dan pelimpahan sebagian kewenangan yang KPA tadi ya jelas ya di poin nomor 5 tentang kuasa pengguna anggaran ditetapkan oleh kepala daerah kan atas usul kepala SKPD kan. Ya. Itu Cak, jadi KPA itu ya memang oleh kepala daerah dari dulu Cak. Kepala nih daerah itu siapa sih? Daerah Provinsi Jawa Timur kepala nih belandi jane. Apa Pulau Musa dapat dulu itu kepala nih ngono ta aja. Betulan enggak tahu tah. Sampai mau nggak naik pangkat tah. Iya, kalau dipublish ini kepala ini kan bentuk ini ya. Oh, maksudnya kepala daerah yang Irian Jaya berarti bentuk ini. Jawa Timur Madura paling bocok ngono ya, Cak ya. Iya. Bener nih nggak tahu nih. Beneran nih. Kami bisa kirim langsung ke Ibu loh. Ini bisa di-tag sosmednya Ibu.
Gak mudeng. Wong gak mudeng diancam-ancam ya dijelasno lah. Yang dimaksud kepala daerah itu apa? Bisa jadi bukan hanya aku yang nggak paham. Teman-teman di luaran sana kan juga nggak paham, ya. Oh enggak, Oh, cuma sampai nggak paham, Cak. Teman-teman di luar sana lebih paham. Jujur. Jadi isu menariknya dua itulah ya, apa PPK, kemudian pelimpahan wewenang tuh atas dasar tiga tadi kan ya. tapi kayaknya tadi Lokasi. menarik dijawab yang kepala daerah itu tadi ya. Mungkin Iyalah, karena dijelaskan. teman-teman APBN itu beranggapan, saya pernah baca gitu ya dalam sebuah grup diskusi, beranggapan bahwa kepala daerah itu seperti Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, itu sebagai pengguna anggaran. Karena mereka menyamakan dengan menteri gitu ya. Menteri itu kepala lembaga. Nah, kepala daerah ini kan sebenarnya adalah penyelenggara pimpinannya gitu ya, dari pemerintahan daerah dengan dalam pemerintahan daerah kan ada pemerintah daerah dan DPRD. Nah, pemerintah daerah itu tadi adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi dia ya unsur penyelenggaranya gitu. Nah, kalau untuk di APBN unsur penyelenggara ya yang menjadi pimpinannya kan pucuk teratasnya Pak Presiden. Nah, gitu. Gitu, Oh, ya. Jadi bukan PA KPA itu bukan di kepala daerah ya kalau di APBD. ya. Ada sempat yang keliru seperti itu gitu. Saya pernah dengar gitu. Baca juga pernah. Apa Oke. gatal dah, Cak? Kau kerja. Burung sampuan dah emang. Kenapa mulai menipis ini? Apa meneh, Cak Mus, terkait dengan Katanya teman-teman itu dengan terbitnya Permendagri nomor 77 itu katanya si PJPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, dan PPHP, pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan, jari ini wis gak kanggo, gak penting. Tanpa itu pun bisa. Itu gimana, Cak? Terkait itu, Cak? Itu ketentuannya di mana, Cak? Cak Kamas? Cak Kamas? Saya pikir itu tugasnya PJPHP, PPHP itu apa? Sampai itu ngomong PJPHP, PPHP. Orang teman-teman di luar sana itu belum tentu ngerti loh, Cak. Kalau PJPHP, PPHP itu yang dimaksud apa? Jangan-jangan yang ya apa PJPHP itu semacam ikan yang ditutupi daun pisang gitu baru direbus gitu. pepes itu. Ya, Pepes sih, Cak. lah iya. Makanya PJPHP ini maksudnya apa? Sampai berani ngomong harusnya berani bisa menjelaskan, Cak. Diwali teh. Ketun aku mau ngomong, Cak. Ketun aku, Cak. Tapi pada prinsipnya kan pemeriksaan administratif itu tadi untuk urusan pembayaran, verifikatornya itu kan ada di pihak-pihak yang berperan di pengelolaan keuangan daerah itu tadi. Nah, itu kan memeriksa sampai dokumen kontrak hingga dokumen anggaran, kontrak, hingga serah terima secara garis besarnya. Nah, itu kan pada esensinya kan sama tuh dengan tugasnya PJPHP dan PPHP di Perpres 16 2018. Nah, kemudian kan kalau kita kaitkan lagi dengan prinsip dan etika di dalam proses pengadaan barang jasa, salah satunya kan menghindari pemborosan keuangan negara juga. Ya kalau dianggap tidak boros gitu kan, ya boleh-boleh aja sih PJPHP dan PPHP itu di SK-kan lagi gitu ya. Nah, tapi kalau memang atas asas efektivitas gitu ya, PJPHP itu tadi dilekatkan di verifikator, ya sebenarnya bisa saja karena kan dokumen yang diperiksa mirip-mirip. Bukan mirip-mirip ya, memang dokumen yang sama gitu. Gitu, Cak. Cara ngelekat nanya gak apa ya, Cak? Supaya kuat itu, Cak, ya. Pakai Akbar. Aku lem, lihat pakai lem. Malteko. Iya, Jangan cara Malteko, ngelekat. Cak. Lem Ibon, memang khusus kertas. Oh, memang supaya lekat gitu ya, Cak, ya? Ya, jadi ditempelin di jidatnya itu kalau Cak. SK ya. Cak emosi. Cak emosi, Cak.
Oh, udah Terus emosi, Cak. sama mesti cuma ngomong ke Inggris-Inggrisan esensinya apa esensi mbok sing penak dipahami. Aku cek Esensi itu paham. jenjang pendidikan, Cak Mustafa. Eh, Jadi, Jenjang pendidikan tidak. loh, Esensi. iya, ada SD, SMP, Hmm, esensi. iya. lampuku mati, bentar aku hidupin dulu. Enggak emosi, Cak. Hasilnya emosi ngilang aja. Kadian. Lampuku mati. Dia itu Anu, lagi ini udah waktunya tidur ini. Ini sudah Wita. dia itu lagi Karena keluar terus teriak dia. Oh, katanya. Oke. Satu lagi, Bro Gamas. 2 juga enggak apa-apa. Satu aja lah. Oke. Nah, kalau di Permendagri 77 ini kan ya memang di pengelolaan keuangan daerah ini dari aturannya lama kan muncul PPTK kan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Kalau saya pernah baca di Per LKPP 9, PPTK itu kan tim pendukungnya PPK. Jadi sebenarnya Permendagri ini mempertegas bahwasannya di Permendagri PAKPA bisa menetapkan PPTK karena PPK-nya adalah PA atau KPA, ya otomatis dia juga mendukung kan gitu ya. Betul. Pas, cocok karena PPTK ini kan pengelola kegiatan satu atau lebih kegiatan dari program yang bidang tugasnya sama gitu ya dengan tupoksi jabatannya, karena kan memang kalau di PP 12 PPTK adalah pejabat struktural ya. Memang Ya. kalau dikembalikan dengan apa yang diucapkan Cak Rangga tadi, ketika PA-KPA melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen, ya maka hal itu ya sudah sinkron. Jadi sebenarnya Perpres 16 2018 pun sudah sinkron saja dengan PP 12 2019 dan turunannya PMDN 77 2020, penanaman modal dalam negeri 77 tahun 2020. PPTK itu sudah lama, Cak. Iya, Cak. Ada sudah lama. PPTK itu, Cak. Ada sudah lama, Cak. Sampai nanya ke Berarti siapa, Cak? mestinya Lama udah ya? enggak TK lagi. Kalau sudah lama mungkin sekarang sudah SD kelas 6 ya. Lama itu Kalau relatif, Cak. 3 hari itu juga kalau sampean duduk di pinggir jalan lama loh, Cak. Enggak, Tapi ini apakah kita 3 hari lulus SD, Cak? Atau lulus PPTK TK? yang ini, Cak, dia bukan sebagai murid. Dia apa? sebagai guru. Kita harus pisah dong. Iya, itu kan ada 4 huruf PPTK. Kita harus pisah jadi 2, PP dan TK. Sebenarnya dia itu pulang pergi mengajar di TK. Jadi sampai kapanpun tetap di situ kerjanya. Oh, makanya enggak naik-naik ya, Cak. Kalau TK Iya, terus. bukan Sebenarnya itu murid juga dia. jabatan fungsional PPTK itu. Pejabat pengawas TK, PPSD kan ada juga pejabat pengawas SD, Ya. SMA, pejabat pengawas SMA, SMK. Itu yang ngawasi guru-guru itu. Guru-guru jadi pergi bolos apa tidak gitu Ada loh. lagi yang tempat ngisi bahan bakar PPBU. Nah, itu betul SPB. juga. Kalau itu kan SPBU kalau di Jawa Timur. Kalau di Lampung PPBU. Pon Saja. pengisian. Hah? Kalau SPBU kan stasiun pengisian bahan bakar umum. Ya, kalau Ya kan? PPBU Pengen pengisian bahan bakar umum, boleh dong, bebas. Kalau ya pengecer tadi ya, pengecer Iya bisa pengecer, ya bebas lah. penjualan bahan bakar umum. Iya. Berarti yang pakai sorungan pakai ya, black itu Cak ya, kaleng-kaleng itu ya. Udah nggak ada kalau di kita. Kita pakai digital. Itu kan pengecer, Cak. Loh beda. Jadi di sini, Cak, motornya kendaraannya agak berbeda, Cak. Itu dapatnya nanti voucher kartu digosok, baru nanti tinggal dimasukin ke dalam tempat bahan bakarnya itu tangkinya. Dapat. Jadi kayak apa itu token listrik gitu loh, Cak. Jadi langsung pakai aja. Aneh kan sampean, Cak? Kita aja aneh ngomonginnya. Tokek itu kan tokek itu yang bunyi tokek kan gitu. Siapa hubungannya dengan listrik itu biasa, Cak?
Boys. Jadi itu Cak Mus terkait Ada Permendagri. penasa, Cak Kamal. Nggak boleh penasa. Woi, Permendagri 77 tadi yang hubungannya dengan pelaku pengadaan, PPK-nya beralih jadi mutlak punya PA. Bisa dilimpahkan, PA bisa melimpahkan ke KPA atas dasar tadi besarnya anggaran, lokasi, rentang kendali. KPA boleh di PPK-kan. Jadi kayak Mas Christian Gamas ini tidak bisa lagi dalam setelah terbitnya Permendagri 77 ini jadi PPK karena beliau bukan PA atau KPA, paling mungkin jadi tim pendukung ya. Berarti ya gak nganggo wingi sertifikat kompetensi ini Cak ya sebagai PPK Cak ya. Ya enggak apa-apa, Cak. Enak kan bisa pulang pergi Surabaya, Cak. Yang lebih keren itu nantinya kalau dia PA dipersyaratkan juga punya kompetensi PPK ya. Nah, itu kalau daerahnya mau ya. Panselnya menganggap itu penting gitu. Nah, permasalahannya apakah pansel itu mengerti? Nah, itu jadi Pansel itu apa sih, Cak? Kalau mau lebaran dapat bingkisan. Ya. Itu yang sekolah arek-arek itu dah. Kayak sekolah. Ya. Ada buku. Ya, bisa. Temannya pulpen lah pansel itu. Tapi dia bisa dihapus kalau salah. Pansel itu, Cak. Yang kedua tentang PPTK. Jadi PPTK itu ya pertama yang tadi Cak Gamas bilang struktural. Kalau terpaksa harus fungsional ditetapkan oleh kepala daerah kriterianya. Dan memang fungsi dan tugasnya jadi seiring sejalan nih dengan Perpres dan per LKPP 9. Betul. Dan memang kan kalau memang sebenarnya kan kita juga ada reformasi birokrasi yang mau meringkaskan struktural. Makanya kan dimungkinkan adanya pertimbangan kriteria dari yang ditetapkan oleh kepala daerah juga kan, termasuk yang untuk di PPTK-nya ini tadi gitu. Jadi bisa jadi para jabatan fungsional itu ya bisa menjadi PPTK gitu. Kalau memang nanti dia dihapus ya eselon 3 atau eselon 4-nya. Betul. Sepakat. Ngerti enggak? Iya, Cak yo. Pejabat kan wis diangkat kabeh, Cak, eselon 3, eselon 4. Kok dihapus? Penghapus sih sak piro gedene, Cak. Pensilnya sak mene penghapus sih. Nah, menghapus ya penghapusnya sak gini, gede gini. Jadi pas buat muka sampean ya tuh, so pas. Yang ngapusnya piye. Jadi gitu ya, Cak Mus. Ya, apa yang kita tadi diskusikan di awal tentang Permendagri 77 kaitannya dengan pelaku pengadaan sudah gamblang diceritakan oleh Mas Gamas baik dalam media sosial dia maupun sekarang tadi. Jelas. Ya. Jadi poin pentingnya itu yang dia buat di Facebooknya Cak Mus. Apa poin pentingnya, Cak? Sekarang ini yang memetik hasil adalah para PA yang punya banyak SDM sudah lulus sertifikasi tingkat dasar, kekhususan tentang PBJ-nya ya. Itu. Jadi sangat-sangat terbantu. Lebih lega dia gitu ya. Lebih lega. Cuman bertukar posisi saja jadinya kan. Gitu. Kesana ya, Cak ya. Berarti ya PA ini atau KPA ya harus memiliki keahlian sebagai PPK ya, kompetensi lah ya, Cak ya. Atau dia punya tim yang solid gitu. Bisa dibayangkan sekarang banyak daerah yang belum punya fungsional PBJ, belum punya yang punya sertifikat okupansi kompetensi, muncul aturan ini, peningnya berlipat ganda. Angel dipecahkan loh, Cak, kok sulit ya? Ya kalau ada kunci jawabannya bisa. Itu banyak yang saya dari berbagai daerah itu sedih gitu. Makanya tadi saya bilang ketika PPK sudah tidak bisa adakan lagi, ditugaskan lagi gitu ya di daerah, itu menjadi menyedihkan gitu ya.
Padahal dulu-dulu waktu PPK itu banyak gitu ya, kalau pas peresmian gedung kan nggak pernah diajak tuh. Nggak pernah. Nah, Satu begitu. lagi, jangan-jangan Permendagri 7 ini jawaban dari Perpres 33 ya, tentang standar biaya. Nah, bisa jadi. Di situ kan tidak mengalokasikan honorarium untuk PPK dan PJPHP. Ya, tapi yang dialokasikan adalah tim pelaksana Tim kegiatan pelaksana. PPK. Iya, karena ya seiring sejalan lah PPK-nya melekat di PA. Iya, jadi memang kalau ada yang berkata bahwa aturan-aturan itu saling tumpang tindih, sebenarnya Mungkin bacanya belum banyak ya. perlu dibaca dengan pelan-pelan lah gitu. Kayak Cak Mustafa ini kan, senangnya menumpang dan menindih dia. Kayaknya dia menindih dan menumpang kayaknya. Oh iya. Oke, Cak, clear aku, Cak, wes. Oh, Dengan langsung hadirnya. cepat-cepat mau diselesaikan begitu saya bilang kayaknya dia ini menindih dan menumpang. Takut kena serangan balik. Oke. Tapi sudah jelas lah, setidaknya terbitnya Permendagri nomor 77 setelah dijelaskan Cak Kamas, memang yang menjadi pertanyaan kan saya tadi terkait PPK sudah terjawab, PJPHP, PPHP sudah terjawab. Terkait terakhir Cak Rangga, PPTK yang mulai dulu tidak iso jadi SD, PPTK terus juga sudah terjawab. Setidaknya kegamangan ini sudah terjawab lah, Cak. Menurut Cak Rangga. Kalau misalkan masalah kegamangan itu ya, Cak ya. Sampean bisa sebagai UKPBJ yang sudah di UKPBJ yang canggih gitu ya, Japung. Kira-kira bisa enggak itu membahas mensimulasikan antara dokumen persiapan pengadaan gitu ya dengan persiapan pemilihan antara PA-KPA yang statusnya PPK yang melaksanakan tugas sebagai PPK itu tadi. Sampean sebagai Pokja gitu bisa undang kepala dinas gitu, bisa enggak kira-kira, Cak? Ya itu saya angel, Cak. Biasanya dia nang undangan, Cak. Undangan review dokumen persiapan pengadaan. Yang harus hadir satu PPK, tidak boleh diwakilkan. Yang kedua tim teknis. Yang ketiga konsultan perancang. Waduh, ini terus bingung les ngene, Cak. Nah, itu gimana itu kira-kira itu asik itu kalau kita bicarakan tuh. Kalau undang aku ngono, Cak. Kira-kira kapan lelang apa tendernya tuh ya kira-kira gitu ya. Pak, ini dulu saya lagi rapat gini ya sama siapa? Sama Ibu Gubernur. Nah, terus mau gimana gitu, Cak. Modelnya diganti, jemput bola, kita yang datang ke kantornya. Berarti bisa dapat dapat minimal teh kotak lah ya. Ya. Kalau nggak ada tehnya ya tinggal kotaknya. Biaya transport ya, setidaknya dapat biaya transport lokal menurut saya. Ya nggak bisa loh ya. Jawa Timur lo kecil. Iya. Kalau sampean harus berangkat ke Jember itu malah sebenarnya nggak perlu Jember, Banyuwangi gitu, nggak perlu ada perjalanan dinas. Iya, orang satu provinsi. Pegawai provinsi remunerasi gede. Berjuanglah demi daerah, Cak. Kalau kayak tempat saya yang satu kabupatennya luasnya 3 kali Pulau Bali, gitu, kabupaten, ya wajar kita ada perjalanan dinas. Tapi kalau yang kecil banget lah Jawa Timur, luasnya negaranya. Masa yang takut sih pejabat kan kemarin ngomongnya kan pejabat fungsional, pengelola pengadaan barang jasa, ahli, muda. Wah, grade jabatan 18 gitu ya. 10 suka ya. Nah, tak kira 8 tambah 10 jadi 18 gitu ya. Enggak ya? Paling tinggi aja 17, ini 18. Nah, jadi ya itu tadi kan paling tinggi aja 17. Ini grade-nya 10, udah lebih dari separuh. Masa kereta pakai travel atau harusnya tanpa ada surat tugas berangkat ya kalau kita ya. Nah, sebagai abdi negara itu mengabdi, Cak, bukan meminta gaji atau
Iya. pembayaran. Gitu. Harusnya tolong teman-teman di Banyuwangi kumpulkan 100 orang, saya yang tanggung makan minumnya. Saya akan menyampaikan paparan. Kalau Sedang paket pengadaan langsungnya saya kumpulkan, saya akan langsung evaluasi semua. Iya. Gratis tanpa biaya gitu. sedang setahun sembuh ya. Sedang setahun sembuh. Artinya saya mengangkat hal itu tuh kan memang kondisi yang ada di aturan ini membuat timbulnya masalah tantangan-tantangan baru sebenarnya buat kita nih yang mendukung PA-KPA gitu. Apapun lah perannya gitu ya, entah dia pejabat pengadaan, entah dia kelompok kerja pemilihan, entah dia bahkan PPTK sekalipun gitu ya. Itu saya memandangnya itu bakalan lebih capek dari biasanya gitu. Karena kadang rentang kendali itu tadi kan tidak bisa cuma sekedar luasan wilayah saja gitu ya, tapi juga ya besaran anggaran apa segala macam. Nah kadang-kadang hal seperti itu SDM-nya kan bervariasi nih tiap daerah gitu ya. Kalau di Jawa Timur saja itu belum selesai gitu ya. Sampai tadi ngomong apa kalau setahun tadi? Sembuh. Nah itu kayak gitu, apalagi kami gitu kan. Sebenarnya ini menjadi sedikit apa ya, kalau dipikirin sekarang itu ya bikin pusing gitu ya, tapi ya pelan-pelan lah. Toh juga kayak kemarin ya kan, ada aplikasi yang disuruh paksa pakai, toh akhirnya jadi balik ke mantan lagi gitu, ada suratnya lagi gitu, yang dulu bilang mewajibin gitu. Ya. Betul, Jadi betul. kebijakan itu tadi ya kita jangan langsung ribut duluan ya, coba aja dulu, nanti kalau kesulitan tinggal minta ampun aja, minta maaf gitu. Kalau dimaafin syukur, kalau nggak dimaafin ya gimana ya gitu ya. Ya tapi pada dasarnya proporsional lah sekarang PA-KPA yang bertanggung jawab kan sebagai pemimpin gitu kan. Jadi ya proporsional lah sudah. Gitu, Cak. Proporsional. Nah, proporsional. Berimbang. Aku senengane bahasa asing, ngerti ku porsi, lek porsi bakso, porsi soto, atau porsi Bu. Oh no. Satu porsi itu minumannya porsi gitu ya, yang tadi yang di waralaba ayam goreng tadi itu ya. Poci. Aduh. Saya baru ingat rumah belum dipoci. Bisa kemasukan maling ini. Hah? Kunci. Gimana, Cak? Oke, clear ya tentang tentang nomenklatur pelaku PBJ di Permendagri 77 2020. Sebentar lagi pasti akan banyak webinarnya ini. Nomenklatur itu apa sih? Mesti senangannya ke Inggris-Inggrisan, ke asing-asingan. Saya Indonesia ya. Kita jelasin pakai gerakan lah ya. Ya. Nomenklatur. Gimana? Paham? Oh, urutan tingkatan namanya itu. Ini. Memang sampai anaknya di mute, saya kasih gerakan, ngerti sampean. Berarti kita nanti berikutnya ada satu orang lagi harus saya kasih pakai bahasa isyarat. Iya. Jadi kayak ada gitu loh, apa berita-berita nasional gitu. Iya. Emang sampean udah mau pensiun, Taca, kok penurunan fungsi organ tubuhnya cepet banget. Aku sejak gembel awakmu gak tambah pinter, tambah kopla masalah, Cak. Mungkin tadi yang disampaikan Cak Rangga terkait dengan webinar ya. Kebanyakan kan memang para pelaku pengelola keuangan daerah ini bakalan lebih intens bicara bakalan lebih rame ngomongin masalah pendapatan daerah, catatan apa segala macam. Kayaknya malah mungkin yang sebenarnya pionir pertama gitu ya, membahas dari sisi pengadaannya ini kayaknya channelnya Mr. Duo Musang kayaknya. Jadi ini sudah bakalan view-nya ini bisa mungkin 3 jutaan nih per hari ini kayaknya. Nomor sepatu berapa? Nomor sepatu? Oke, nomor 1. Cak, catat, Cak. Nomor sepatu, Cak. Karena ini baru yang pertama gitu kan. Tadi kalau ngelihat yang dengerin yang lain-lain gitu,
wah ini masih konteks dari pemahaman teman-teman Bapeda, BPKAD, Bapenda yang hadir itu kebanyakan masih yang itu. Yang unsur pengadaannya nih kayaknya ini yang pertama nih. Gitu. Keren. Tapi yang nggak keren memang baju merah itu tuh. Itu annoying banget lah itu. Ini kalau di waktu diklat calon fasilitator peserta teroris. Iya, itu dia. Kayaknya lebih dari teroris lagi. Iya, ini udah itu bahan bakar neraka kayaknya itu. Kalau teroris kan pasti masuk neraka. Ini dia di bahan bakarnya gitu loh. Ojo ngiling-ngiling pas latihan fasilitator. Enggak enak sih sakno Cak Rangga. Enggak lah, saya mau udah move on, sampean itu yang belum. Oke, terima kasih banyak. Siap. Cak Gamas. Makasih loh, Cak Gamas. Sangat bermanfaat diskusinya. Besok kita langsung tayangin nih khusus yang ini nih, edisi spesial ini. Permendagri 77 ini. Iya, ini view-nya bisa langsung dongkrak naik ini karena lagi dicari-cari. Iya. Tapi lah Cak Gamas. Tolong sampaikan ke teman-teman, jangan lupa gitu Cak itu ya. Yang pesan Cak Gamas itu teman-teman nurut semua soalnya. Ya, jadi seperti biasanya lah ya kalau masalah Cak Mustafa yang terlalu ribut, bising gitu ya. Itu memang karakteristiknya beliau untuk membahas segala sesuatu yang rumit dengan canda dan tawa. Oleh karena dan penetralisirnya, pawangnya memang Musang 2 gitu ya, muda. Ya. Memang yang muda itu harus lebih sabar menghadapi yang banget. Wah, mutu, Musang 1, Musang tua juga gitu. Nah, jadi teman-teman kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa dikomentari. Kalau memang dipandang wah ini kayaknya bos saya harus tahu nih atau seluruh Pemda saya harus tahu nih gitu. Ya di-share di grup Pemdanya dan jangan lupa diklik subscribe-nya ya, subscriber subscribe. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe. Berlangganan. Terus juga lonceng notifikasinya dimerahin supaya tiap kali dari Mr. Musang PBJ mengupload video, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi langsung gitu. Iya, komplit. Di samping dapat ilmu PBJ juga dapat hiburannya juga kan ya Cak Gamas ya. Iya. Bisa bagi ketawa-ketawa menghibur Cak, bagi penonton. Buat Anda tersiksa. Buat Musang 2 itu mungkin agak nyiksa itu. Baiklah Cak, biar tetap di sini Cak Gamas. Jadi demikianlah tadi para sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada. Kita bahas hari ini tentang Permendagri 77 dari sudut pandang pelaku pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan lebih jelas ya, Cak Mus ya? Ya, udah jelas ya. Alhamdulillah, jelas. Oke. Jelas-jelas. Sampai tuh ngomongnya jelas, tapi mukanya nggak jelas. Dia ngomongnya jelas, tapi geleng-geleng gitu loh. Ada gestur geleng-gelengnya gitu loh. Jelas mateni ya akeh kok Cak. Oh iya, oke, siap. Baik, jangan lupa untuk selalu apa Cak Mus? Selalu subscribe, like, komen, dan bagikan di share. Oke, siap. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami banyak candanya gitu, tapi ya semata-mata supaya membuat PBJ ini mudah dan menarik gitu, nggak selalu dibahas dengan tegangan tinggi lah ya, walaupun tadi kami juga agak tegangan tinggi sih sebenarnya. Tegangan tingginya bukan karena bahas PBJ-nya, bukan. Malnya bukan. Tapi kadang ngeladenin orang satu itu. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.